Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga semangat kalian semakin membara dan brutal. Amin. Si Abah mulai bergerak melakukan penyerangan dan pemanasan kepada Pulau Bajak Laut, dan yang sangat luar biasa edan parah adalah tinjunya yang bernama Galaxy Impact. Kita semua dibuat keheranan mengapa si Abah bisa sekuat itu dan seedan itu. Satu-satunya manusia terkuat di dunia One Piece yang memiliki kekuatan dan bertarung tanpa senjata. Si Abah hanya menggunakan perep hungkul alias tangan kosong. Namun bermodalkan tangan saja, si Abah diakui sebagai manusia super kuat dan mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Lawan atau manusia yang dapat mengimbangi kekuatan si Abah Gap hanyalah orang-orang di zaman dahulu seperti Roger dan Shirohige. Namun yang sangatlah luar biasa dari si Abah Gap adalah di masa tuanya dia masih terlihat segar bugar dan memiliki tubuh layaknya Mictison. Berbeda dengan Shirohige yang memiliki penyakit atau sakit-sakitan di masa tua. Berbalik dengan Gap yang sehat layaknya abah-abah lincah pada umumnya. Di sini saya juga cukup curiga bahwa Gap adalah orang terkuat dibandingkan rivalnya yaitu Roger dan Shirohige. Karena di sini Roger menggunakan haki dan pedang legendaris yaitu Ace. Kemudian Shirohige adalah pengguna haki sekaligus pemakan gura-gura dan menggunakan pedang legendaris juga. Gap adalah sosok petarung tangan kosong tanpa menggunakan apapun kecuali haki. Namun yang harus diperhatikan bahwa si Abah Gap layaknya gura-gura ataupun jurus dari Sengoku. Serangan dari si Abah Gap memiliki gelombang kejut yang sangatlah luar biasa edan dan besar dan berbahaya juga. Memang setiap manusia memiliki batasan fisiknya masing-masing layaknya Shirohige dan Roger yang memiliki penyakit. Karena yang harus digarisbawahi adalah sebuah penyakit atau penurunan dari kondisi tubuh yang tidak bisa dikontrol. Meskipun seorang pengguna haki tingkat dewa pun tidak akan bisa lepas atau tidak bisa menghindari dari yang namanya penurunan kondisi fisik termakan usia. Yang hanya bisa dilakukan adalah melatih diri dengan gaya hidup atau pola makan yang sehat sesuai kebutuhan diri kita. Kita semua tahu bahwa si Abah Gap ingin membantai Akainu di Marineford. Seandainya si Abah Gap tidak ditahan oleh Sengoku, apakah yang akan terjadi? Di sini kita harus memperhatikan beberapa poin penting secara garis besar. Kita tahu bahwa kondisi Gap memanglah sudah tua, berbeda jauh dengan Akainu yang bisa kita sebut sebagai dalam kondisi prima. Seandainya si Abah Gap melepaskan tinjunya kepada Akainu, hal yang pertama terjadi adalah kerusakan pada Marineford itu sendiri. Bahkan saya berpikir bahwa serangan si Abah Gap bisa menghancurkan seisi Marineford, bahkan panggung eksekusi sekalipun. Mungkin di sini Akainu bisa bertahan dari serangan pertama si Abah Gap. Yang sangat berbahaya adalah jika Akainu itu sendiri melawan si Abah Gap secara langsung. Kita tahu bahwa Akainu adalah seorang yang sangat keras dan brutal. Jika Gap ingin menghajar Akainu, maka di sini Akainu pun akan meladeni Gap. Mungkin untuk beberapa saat Akainu akan bertahan, tetapi yang harus diperhatikan bahwa Akainu ini hampir tewas dihajar oleh Shirohige dalam kondisi yang sudah sakit-sakitan. Saya berpikir jika si Abah Gap yang sehat meskipun sudah tua akan sanggup mengalahkan Akainu. Saya juga memiliki sebuah pendapat bahwa Akainu tidak berbeda jauh dengan Aokiji. Mereka bertarung 10 hari tanpa istirahat dan baru mendapatkan hasil. Di sini dalam artian Aokiji secara garis besar dapat menyeimbangi kekuatan dari Akainu hingga 10 hari meskipun kalah. Namun jika berhadapan dengan Gap akan beda cerita. Dalam waktu singkat saja Akainu melawan Shirohige sudah kalah dan hampir saja tewas, apalagi menghadapi Gap yang dalam keadaan emosi dan sehat bugar. Maka perkataan Gap yang akan membunuh Akainu ada benarnya. Saya cukup yakin bahwa si Abah Gap ini di Marineford berniat membunuh Akainu akan sanggup mengalahkannya. Namun di sini Sengoku menghentikan Gap karena Sengoku lah yang tahu bagaimana Gap jika bertarung. Karena Sengoku dan Gap sejak dulu selalu bersamaan dalam menghadapi lawan yang sangat kuat ataupun tangguh. Sengoku sangatlah khawatir jika Gap lepas kendali atau tidak bisa ditahan, maka Marineford akan hancur dalam waktu singkat. Dan yang terpenting, kerugian berada pada angkatan laut. Akan banyak sekali pasukan angkatan laut yang bisa saja tewas akibat efek serangan dari Gap. Maka tindakan Sengoku sangatlah bijak ketika menghentikan Gap di Marineford. Untuk saat ini saya cukup yakin bahwa Gap adalah salah satu manusia terkuat di bumi One Piece. Bahkan jika Gap menghadapi Kaido dalam kondisi yang sudah tua pun saya percaya Gap akan menang, tetapi tidak akan lama dia juga akan tewas. Kaido akan kalah tetapi tidak akan tewas, dan Gap menang namun akan tewas karena kelelahan dalam menggunakan kekuatan yang berlebihan. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas dari si Abah Gap ini, tetapi diambil garis besarnya terlebih dahulu. Mungkin di kesempatan lain saya akan bikin video untuk membahas seluk-beluk dari si Abah Gap dan teori yang lainnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya masih Abah Gap ini kalau misalkan sebelum time skip ya, ini kan Marineford sebelum time skip ya 2 tahun kan dalam kondisi tua untuk menghajar si Akainu. Saya berpikir si Gap ini tuh bakal sanggup gitu ya ngelawan si Akainu. Tapi di sini tuh yang terpenting tuh yang harus digaris bawahi tuh adalah bahwa si Shirohige yang sudah tua tuh mampu gitu mengalahkan si Akainu ya.
sampai ke dibantai gitu, tapi kan nggak tewas juga gitu. Dan si Akainu ini cukup ngotot gitu, udah kalah sama si Shirohige juga cukup bisa melawan lagi gitu, ngejar si Luffy gitu, sampai akhirnya kan si Jinbei juga terkena serangan gitu sama si Akainu ini gitu. Dan menurut saya yang harus digarisbawahi itu bahwa si Garp ini teh apakah akan sanggup melawan si si Akainu atau tidak gitu. Secara kan si Akainu juga bukan orang sembarangan gitu kan, Pit Admiral mah cukup kuat lah gitu, cukup mangrang gitulah kekuatannya. Dan di sini saya cukup kebingungan ya soal si Aokiji gitu. Si Aokiji kan bertarung 10 hari 10 malam tanpa istirahat baru mendapatkan hasil ya. Otomatis kan dari hasil tersebut teh kekuatan si Akainu teh sama si Aokiji teh nggak berbeda jauh gitu. Kalau misalkan si Aokiji bisa mengimbangi si Akainu sampai 10 hari gitu. Kalau misalkan si Akainu lebih kuat jauh di atas si Aokiji, mungkin sehari 2 hari atau 3 hari bisa kalah gitu si Aokiji. Tapi kan ini sampai 10 hari gitu. Aya naon gitu, tedahar, tenginum, temodol gitu, terusnya gelut 10 poe jadi naon atuh kacau. Nah, jadi menurut saya mah aneh gitu di sini teh. Ya itu kan sebelum time skip ya, kalau udah time skip mah kita juga nggak tahu kekuatannya. Kemarin juga kan si Aokiji ngelawan si ngelawan si Garp kan lumayan gitu kan tinjunya gitu, berlawanan gitu menggunakan haki juga gitu. Diketahui juga kan bahwa murid pertama dari si Garp ini teh si Aokiji gitu. Saya juga cukup penasaran gitu. Nah di sini teh si Shirohige kan ngebantai si Akainu ya, otomatis kan si teh kekuatan si Shirohige teh kan udah tua gitu ya. Apakah si Shirohige ini teh lebih kuat dari si Garp atau gimana gitu? Tapi kan One Piece mah bukan soal siapa yang kuat siapa yang lemah gitu. Pertarungannya bisa terjadi karena apa aja gitu. Strategi si S juga kalah karena emosi gitu ya. Dibacotin sama si Akainu terus ngelawan tewas gitu. Memang sih dari segi kekuatan si S di bawah si Akainu, tapi kan ini si Shirohige sama si Garp gitu. Apakah si Shirohige yang sudah tua dan sakit-sakitan mampu ngelawan si Akainu atau enggak? Nah itu menurut saya mah. Dan si Garp ini juga kan mengalahkan si Akainu akan sanggup atau enggak gitu. Perbandingannya teh si Abagap ini kan lagi sehat sih, sedangkan si Shirohige ini teh udah sakit-sakitan gitu, geus ripuh gitu si Shirohige teh. Apakah mampu atau enggak gitu si Garp ini teh? Apakah si Garp atau apakah si Garp ini teh kekuatannya di atas Shirohige atau seimbang gitu? Kalau seimbang mungkin dalam kondisi fisik yang lebih sehat si Shirohige bisa menang gitu. Kalau misalkan si Garpnya sehat, si Shirohige-nya sakit, seimbang. Otomatis kalau si Shirohige-nya sehat berarti di atas si Garp gitu menurut saya. Tapi kan di sini yang jadi permasalahan tuh si Garp kan cuma menggunakan haki aja gitu. Sedangkan si Shirohige kan udah mah hakinya mangprang gitu, haki Kenbun, haki rajanya juga oke gitu. Ditambah senjatanya Murokomugiri gitu namanya teh. Pedang si Shirohige terus ditambah gura-gura jadi kumaha kan. Si Garp mah hanya mengandalkan tinju aja gitu. Tadi sini teh saya juga cukup bingung gitu dan cukup penasaran gitu. Kalau bertarung bakal kayak gimana gitu. Dan sekarang si Abah Garp teh menghilang, sudah dikalahkan sama si Aokiji. Entah kemana ya kabarnya. Dari surat kabar teh si Morgan ngasih tahu gitu bahwa si Morgan atau narator gitu ya, pokoknya si Garp itu menghilang gitu di chapter terbaru teh setelah kalah sama si Kuzan gitu. Di sini teh yang cukup menarik si Kuzan teh apakah benar-benar ngebunuh si Garp atau gimana gitu. Soalnya kalau si Shiryu mah udah jelas gitu nikam si Garp gitu. Tapi menurut saya mah di sini tuh yang jadi cukup penasaran menurut saya mah si Garp tuh kan tujuannya nyelamatin si Koby. Si Kobynya udah selamat gitu. Yang terpenting mah si Kobynya udah selamat gitu. Urusan si Garp mah yang penting mah udah selamat dulu. Si Garp mah gimana si Garp aja gitu. Ditangkap juga oke lah. Dan menurut saya mah pemikiran si Garp daripada si Garp dibunuh lebih baik dijual ke Cross Guild gitu. 3 miliar berry kan lumayan gitu buat bajak laut Kurohige. Jadi di sini tuh yang pemikiran si Garp mah nggak mungkin sih bajak laut Kurohige ngebunuh si Garp begitu aja, nggak akan mungkin gitu. Antara dibunuh atau dijual gitu ke Cross Guild. 3 miliar kan cukup gitu buat nambah armada perang kan. Bajak laut bajak laut Kurohige kan lumayan gitu, 3 miliar berry buat memperkuat gitu menurut saya mah. Dan yang cukup saya mah dalam pikiran saya mah ya pasti gitu si Garp ini teh ditangkap dan disimpan dulu di mana gitulah, di penjara dulu atau gimana, atau dibekukan sama si Aokiji. Tapi dalam artian si Aokiji ini tuh udah benar-benar mengkhianati atau tidak gitu. Menarik di sini tuh One Piece tuh menurut saya mah berkaitan satu sama lain. Beda sama sama Naruto gitu. Memang gitu bagus gitu. Tapi si One Piece tuh ini tuh
lebih luas gitu, nggak ngambil adaptasi setiap orangnya, setiap karakternya tuh berbeda-beda gitu, bagus itu, saling berkaitan satu sama lain gitu. Itu tuh baru dunia baru aja, belum kerajaan kuno di masa lalu gitu kayak gimana kan sangkut pautnya gitu, dari episode bawah-bawah gitu di Arabasta gitu udah saling berkaitan gitu menurut saya. Mas Skypia terus si God Enel juga kemana pasti balik lagi. Hebat Mamang Oda tuh menurut saya mah bikin videonya, bukan video, kadang bikin chapternya gitu, ngerancang si chapternya tuh hebat gitu menurut saya, meskipun orang-orangnya arah-aneh gitu, anu gede anu letik gitu ya. Itu cuman pembahasan aja, jadi ngalor ngidul itu kadieu ngomong naon gitu, jadi papanjangan ya, tapi nggak apa-apa lah. Buat ngehibur kalian, ngisi waktu buat kalian. Saya mah bukan so tau lah, intinya mah ngehibur kalian lah, ngisi waktu. Jadi yang dalam pikiran saya luapin dalam bentuk video. Kalau saya salah ya udah ingetin aja di kolom komentar gitu. Bang salah saya, misalkan si Abah salah ngomong kemana wae gitu ya. Yang sebenarnya mah gini ya nggak apa-apa, komen aja gitu. Saya mah cuman diskusi aja, cuman mengungkapin apa yang ada dalam pikiran saya ungkapin dalam bentuk video gitu. Bukan saya so tahu gitu. Ya udah komen aja sama saya, makan channel ini mah sebat seduh gitu. Udud bari ngopi gitu, santai gitu menurut saya. Ya cuman itu aja lah mungkin hari ini mah ya. Ya udahlah, salam sejahtera, kopi hitam dan jarum coklat bikin semangat. Goodbye, dadah.